Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fadilah Amin dengan NIM 2005 S1 Teknik Informatika. Kita hari ini akan membahas subnetting. Apa sih subnetting itu? Terus tujuannya apa? Terus gimana simulasinya di Cisco, kita lihat. Nah, kita pelajari yang pertama adalah pengertian atau dasar teorinya dari subnetting. Yang kedua adalah tujuan atau kegunaan subnetting. Yang ketiga adalah simulasi menggunakan Cisco-nya. Yang pertama adalah pengertian penjelasan apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID digunakan untuk membuat ID host tambahan. Jadi seperti ibaratnya gini, subnetting itu kayak membagi. Ketika ibarat kayak desa itu semakin banyak rumah, maka jalan utama akan semakin ramai. Untuk mengurangi tersebut, maka diperlukan membagi menjadi beberapa blok. Kita buat persimpangan untuk beberapa blok tersebut agar jalan networking tidak terlalu ramai. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuan subnetting yang pertama adalah mengefisienkan pengelamatan, atau misal jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 berarti 224 alamat yang tidak terpakai. Sangat rugi. Sehingga untuk yang kedua adalah membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan jadi beberapa lebih kecil, atau kayak seperti lab 1 dan lab 2 lebih kecilkan. Untuk yang ketiga adalah menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan teknologi fisik jaringan. Yang hardwarenya tidak mumpuni mungkin bisa untuk subnetting agar lebih mengefisienkannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Itu tujuannya. Lalu berikut adalah simulasi menggunakan Cisco paket tracernya. Oke, sekarang kita mensimulasikan bagaimana subnetting pada aplikasi Cisco paket tracer. Nah, sekarang sebelumnya kita buat seperti ini. Ini ibaratkan lab pertama yang PC 1 sampai ke 3. Lalu lab kedua untuk PC 4 sampai 6. Lalu kita setting IP-nya. Untuk PC 1 sama PC 2 jangan lupa untuk diberi gateway. Gateway-nya saya pakai 62 dan IP address-nya 192.168.0.1 bersama kayak di PC 2 juga gateway-nya, tapi yang berbeda ada di PC 3 tidak ada gateway. PC 4 ini gateway-nya menggunakan 126. Oke, pada router kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita menggunakan IP broadcast 162. Bukan broadcast sih, IP ya, pakai IP 162, pakai subnetnya 192. Sama untuk yang lab kedua pun pakai 126 sesuai gateway-nya tadi. Jadi sekarang kita langsung lakukan percobaan. Kita kirim ICMP dari 1 ke 3, lalu setelah itu 1 ke 4, lalu 2 ke 5,
Setelah itu tiga ke 6, kita lihat di progresnya di bawah ini, apakah kan berhasil semuanya atau tidak. Oke, untuk PC3 kenapakah ditolak di router? Karena di PC6 tidak menggunakan gateway. Di PC3 dia tidak memiliki gateway sehingga tidak dibaca oleh router. Oke, dari PC Oke, kembali ke PC2 dan diterima. Oke, kita lihat. Oke, itu masih gagal. Oke, untuk PC satunya yang tadi berhasil, untuk PC ketiganya masih gagal seperti itu. Oke, itu simpelnya simulasi untuk subnetting. Oke, sekian itu tadi penjelasan tentang subnetting. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.